Bab 161 Metode Surga Misterius. Meskipun kursinya sempit, untungnya Tang Wulin masih anak-anak sehingga ada cukup ruang baginya untuk duduk bersila. Dan dengan Wu Zhangkong yang tinggi dan dapat diandalkan menghalangi setiap mata yang mengintip, dia bisa melanjutkan pelajarannya tanpa khawatir. Dia dengan lembut mendesak kekuatan jiwanya untuk perlahan-lahan beredar di seluruh tubuhnya. Dia masih tidak terbiasa dengan jalur rumit dari metode surga misterius. Dan dia perlu mengedarkan kekuatan jiwanya melalui meridian yang bahkan tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Ada satu area yang terbukti menjadi tantangan baginya, di mana meridiannya sangat kompleks. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah perlahan mengeksplorasi dalam dirinya dan membangun pemahamannya sedikit demi sedikit. Beruntung bagi Tang Wulin, Wu Zhangkong hadir untuk membimbingnya setiap kali dia menghadapi masalah. Setiap kali ia menemui jalan buntu, aliran energi dingin akan memasuki tubuhnya dan membimbing kekuatan jiwanya kembali ke jalan yang benar. Melalui trial and error dan dengan bimbingan Wu Zhangkong, pemahaman Tang Wulin tentang meridiannya tumbuh semakin dalam. Sedemikian rupa, Tang Wulin akhirnya bisa menyelesaikan satu siklus sirkulasi kekuatan jiwa seperti yang diuraikan dalam metode surga misterius. Dia secara bertahap mengusir lingkungannya dan sepenuhnya fokus pada tugas yang ada. Perlahan tapi pasti, kekuatan jiwanya sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan siklus lain. Menarik tangannya dari perut Tang Wulin, Wu Zhangkong memberi sedikit anggukan persetujuan. Persepsi anak ini cukup bagus. Dia hanya butuh 2 jam untuk menyelesaikan siklus sirkulasi pertamanya dengan bimbingan saya. Tidak buruk. Ketika dia membantu Tang Wulin, Wu Zhangkong juga terkejut ketika mengetahui bahwa meridian Tang Wulin jauh lebih kuat dari biasanya. Bahkan Soul Masters 3 atau 4 cincin memiliki meridian yang bisa dibandingkan. Dengan meridian tangguh Tang Wulin dan kekuatan jiwanya pada tingkat 1 cincin, ia akan dapat mengedarkan kekuatan jiwanya dengan cepat tanpa khawatir tentang tubuhnya. Ini adalah keuntungan dari fisik yang kuat. Kereta jiwa terus melaju dengan cepat. Tetapi bahkan dengan kecepatan tinggi, dibutuhkan perjalanan 1 hari untuk mencapai Heaven Dou City. Untungnya bagi para penumpang, ada lebih dari selusin perhentian di kota-kota besar di antaranya, memberi mereka kesempatan untuk meluruskan kaki. Meskipun itu pertama kalinya Tang Wulin mengolah metode surga misterius, ia entah bagaimana berhasil memasuki keadaan meditasi yang mendalam, tidak meninggalkannya sekalipun. Wu Zhangkong bisa merasakan kekuatan jiwa di dalam tubuh Tang Wulin yang beredar lebih lancar dan dengan kecepatan yang lebih besar. Ini adalah hasil dari memiliki persepsi dan tubuh yang kuat. Keadaan meditasi yang mendalam di mana dia berada sangat bermanfaat bagi Soul Masters. Tetapi jarang masuk. Wu Zhangkong agak takut dari penampilan Tang Wulin, bahkan mungkin tidak bangun ketika mereka tiba di tujuan. Memasuki meditasi mendalam segera setelah ia diperkenalkan dengan metode surga misterius berarti bahwa ia akan keluar dari keadaan meditasi ini dengan pemahaman lengkap tentang metode ini dan manfaat optimal darinya. Dia tidak perlu membiasakan diri dengan metode ini lebih jauh. Wu Zhangkong mengangkat tangan untuk menghentikan petugas kereta yang lewat. Halo, apa yang bisa saya bantu? Mata petugas kereta sedikit melebar pada ketampanan Wu Zhangkong dan rona merah memerah ke pipinya. Suaranya jelas lebih manis sekarang daripada ketika dia berbicara dengan penumpang lain. Maaf mengganggu Anda, tetapi saya mencari kondektur, kata Wu Zhangkong dengan nada dinginnya yang biasa. Kamu mencari kondektur? Dia sedang sibuk saat ini. Jadi bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu cari lebih dulu? Mungkin saya akan dapat membantu Anda sebagai gantinya. Meskipun sosok tampan Wu Zhangkong telah membuat hatinya berkilau, dia masih mempertahankan profesionalismenya. Kamu tidak akan bisa membantuku. Tolong minta kondektur untuk datang ke sini. Saat berbicara, Wu Zhangkong mengangkat tangan kanannya untuk mengungkapkan beberapa lingkaran cahaya mengambang. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam. 6 cincin jiwa bangkit dalam urutan ini. Mereka hanya terlihat oleh petugas karena dia saat ini diposisikan sedemikian rupa sehingga menghalangi pandangan orang lain. Ah, petugas itu tidak bisa membantu tetapi menangis melihat pemandangan yang mengejutkan. Setelah cincin jiwa menghilang dalam sekejap, Wu Zhangkong dengan singkat mengangguk padanya. Di Douluo Benua,
Ini adalah cara termudah untuk menunjukkan kekuatan seseorang. Cincin jiwa sama dengan kekuatan dan status. Tidak hanya Wu Zhangkong seorang kaisar jiwa 6 cincin. Dia bahkan seorang ahli yang kuat yang memiliki sepasang cincin jiwa hitam 10.000 tahun. Bagaimana lagi pelayan itu seharusnya bereaksi? Hei, kamu. Jangan menggunakan ketampananmu untuk mengambil keuntungan dari wanita muda. Seorang pria jangkung dan kuat telah muncul di samping petugas. Dia belum melihat jiwa Wu Zhangkong berdering. Tetapi dia telah mendengar tangisan petugas. Wu Zhangkong hanya menatapnya sekilas dan tetap duduk dengan sikapnya yang dingin dan diam. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Berdiri. Pria jangkung itu jelas memiliki temperamen pendek. Bukan apa-apa. Tidak ada sama sekali. Petugas kereta akhirnya tersentak dari linglung dan buru-buru menghentikan pria itu mendekati Wu Zhangkong. Saya hanya terkejut dengan kredensial mereka. Mereka benar-benar memiliki masalah penting untuk dibicarakan dengan konduktor. Terima kasih telah memperhatikan saya. Tetapi Anda dapat kembali ke tempat duduk Anda sekarang. Pria jangkung itu menatap ragu ke arah pelayan sebelum tertawa nakal. Jangan takut, adik perempuan. Saya tidak menyukai bocah yang cantik itu sejak awal. Jika dia berani mencoba sesuatu denganmu, katakan saja pada kakak ini. Dan aku akan membantumu menghukumnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pelayan itu dengan cepat meyakinkan. Dia kembali ke Wu Zhangkong dan dengan hormat berkata, "Tolong tunggu sebentar. Saya akan segera mendapatkan konduktor." Menyatakan ini, dia buru-buru pergi. Mungkin itu karena sikap hormat petugas kepada Wu Zhangkong. Tetapi pria jangkung tidak lagi mengganggu mereka. Tidak lama kemudian, pelayan kembali. Diikuti oleh seorang wanita paruh baya. "Halo, saya adalah kondektur kereta ini. Apa yang bisa saya bantu?" Kondektur kereta berbicara dengan sangat hormat. Ini wajar saja. Di depannya adalah seorang kaisar jiwa 6 cincin muda. Mengingat usianya dan kekuatan yang dimilikinya, dia hanya bisa membayangkan seberapa tinggi statusnya dan dari klan besar mana dia berasal. Kondektur melihat sedikit perubahan pada ekspresi Wu Zhangkong sebelum dia menemukan dengan khawatir bahwa mereka telah diisolasi dari keributan lingkungan mereka. Murid saya telah memasuki keadaan meditasi yang dalam. Dan saya tidak tahu berapa lama ini akan bertahan. Bolehkah saya tahu jika kereta ini menuju ke tempat lain setelah mencapai Heaven Do City? Meditasi yang dalam. Untuk seseorang yang bukan jiwa guru. Dua kata ini tidak memiliki banyak arti. Tapi dia masih menjawab dengan cepat. Kami akan beristirahat di Heaven Do City selama 1 hari sebelum melanjutkan ke barat sampai ke Sun Moon City. Kereta ini berjalan dari timur ke barat, melintasi seluruh benua. Karena itulah kereta ini disebut juga traveler. Wu Zhangkong mengerutkan kening. Lalu apakah mungkin untuk berhenti di Heaven Do City untuk sementara waktu lebih lama? Kondektur itu membuat wajah canggung. Aku khawatir itu tidak mungkin. Banyak pelancong telah membeli tiket. Jadi kami tidak akan menahan kesepakatan kami jika kami tidak melanjutkan. Mengangguk dalam pengertian. Wu Zhangkong berkata, "Oke, saya mengerti. Saya akan memikirkan cara lain kalau begitu." "Baik, maaf untuk ketidaknyamanannya. Jika ada hal lain yang dapat saya bantu, tolong beritahu saya," kata kondektur sambil tersenyum. Setelah dia pergi, pria jangkung dari sebelumnya berkata dengan jijik, "Lelucon macam apa ini? Kondektur datang namun kalian bahkan tidak berbicara sepatah kata pun." Seolah belum mendengar keluhan pria itu, Wu Zhangkong menutup matanya dan mengabaikannya. Bosan sekarang. Pria jangkung tidak terus mencemooh Wu Zhangkong. Seperti ini, kereta jiwa dengan lancar mencapai Heaven Do City. Untuk semua penumpang, pastikan untuk mengambil semua barang bawaan Anda dan keluar dengan tertib. Karena tempat yang sempit, kami meminta Anda berhati-hati untuk barang-barang Anda dan langkah Anda untuk mencegah cedera agar tidak jatuh. Para pembicara memproyeksikan suara konduktor di sepanjang kereta. Penumpang berdiri satu persatu untuk berjalan ke pintu keluar. Tetapi Wu Zhangkong tetap diam. Tang Wulin masih dalam meditasi yang mendalam. Alisnya berkerut saat dia memikirkan rencananya. Tidak lama kemudian, hanya dia dan Tang Wulin yang tersisa di kereta. Petugas yang bertugas merapikan kereta berjalan mendekat dan dengan sopan berkata, "Kami sudah sampai di stasiun. Kami
Anda harus turun sekarang. Bab 162 Masalah Meditasi Mendalam. Wu Zhangkong berdiri. Aku ingin membawa kursi ini bersamaku. Ini uang untuk mengkompensasi biayanya. Dia mengeluarkan beberapa tagihan federasi saat dia berbicara. Kamu ingin membawa kursi ini bersamamu. Petugas kereta belum pernah bertemu dengan penumpang yang eksentrik seperti itu sebelumnya. Apa yang dia maksud dengan membawa kursi dengannya? Segera. Wu Zhangkong menjelaskan arti kata-katanya dengan gerakan sederhana. Riak cahaya biru muncul di tangan Wu Zhangkong saat hawa dingin menyapu sekeliling. Kilasan biru kemudian. Petugas kereta terkejut melihat bahwa kursi dengan anak yang duduk di atasnya diangkat dengan mantap oleh pria berjubah putih. Membawa kursi dengan hanya tangan kirinya. Dia mengambil langkah besar menuju pintu keluar kereta. Hah! Dia benar-benar membawa kursi itu. Surga! Dia melepaskan seluruh kursi. Petugas buru-buru mengeluarkan komunikator jiwanya. Konduktor! Konduktor! Di sini! Ada! Dan pada saat ini, Wu Zhangkong sudah meninggalkan kereta sambil membawa kursi yang diduduki Tang Wulin. Karena dia tidak bisa memaksa kereta untuk berhenti di sini. Dia hanya bisa membawa kursi dan Tang Wulin bersamanya. Dia mengisolasi Tang Wulin dalam gelembung kekuatan jiwa untuk mencegah gangguan yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam kultivasinya. Untuk saat ini, dia berencana cepat meninggalkan stasiun kereta api sebelum mencari penginapan untuk menginap. Tentu saja, begitu Wu Zhangkong turun dari kereta, dia menjadi pusat perhatian saat dia sendirian membawa seorang anak yang duduk. Para turis di sekitarnya semua tercengang ketika satu pikiran terlintas di benak mereka, apa yang terjadi? Pada saat itu, alarm berbunyi ketika sekelompok petugas polisi dari stasiun kereta api datang menghampiri dengan senjata laser jiwa di tangan. Beku. Mereka membentuk garis di depan Wu Zhangkong, menghalangi jalannya. Kepala petugas melangkah maju dan dengan sedih berkata, "Tuan, Anda telah merusak kereta umum dan mengambil anak. Silakan ikut dengan kami dan jelaskan diri Anda." Baik. Wu Zhangkong setuju tanpa sedikit pun perlawanan. Para petugas tercengang dengan respons sedingin es dan tenang itu. Kesan mereka tentang dia berubah menjadi pria yang aneh. Tetapi secara mengejutkan mudah diajak bicara. Mereka sudah menyadari statusnya sebagai kaisar jiwa berantai 6, suatu keberadaan yang tidak mungkin mereka lawan, dan mereka hampir gemetar karena ketakutan. Untungnya bagi mereka, Wu Zhangkong tidak melawan dan benar-benar patuh. Masih membawa kursi yang diduduki Tang Wulin. Wu Zhangkong diantar ke kantor polisi yang bertugas berpatroli di stasiun kereta Heaven Dou City. Seorang perwira yang mengenakan lencana kapten menyambut mereka dengan rombongan perwira yang bahkan lebih besar disertai dengan sepasang mesia raksasa melebihi ketinggian 10 meter. Seluruh pasukan polisi yang bertugas melakukan patroli di stasiun kereta api berkumpul di sini. "Halo, kamu seorang kaisar jiwa?" "Benar." Kapten memotong tepat ke pengejaran. Wu Zhangkong tidak berekspresi saat ia menjatuhkan penyembunyian di auranya. 6 cincin jiwa bangkit dari kakinya, ditambah dengan 2 cincin jiwa hitam. Sang kapten bingung menghadapi kekuatan tipis aura Wu Zhangkong. "Salam, Kaisar jiwa yang terhormat," kata kapten sambil membungkuk sedikit. Meskipun orang-orang biasa dapat menggunakan perangkat jiwa sekarang dan memiliki tingkat kekuatan tertentu, mereka masih sadar akan kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara mereka dan para master jiwa yang sejati. Dan yang terpenting, sebelum dia adalah seorang kaisar jiwa. Bahkan untuk kapten polisi, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kaisar jiwa yang terhormat. Bagaimana mungkin dia berani tidak sopan? Cincin jiwa hitam berada pada tingkat 10.000 tahun. Sebuah ranah yang dapat mengoyak langit dan menghancurkan bumi. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak akan berani menyinggung ahli tingkat ini. Wu Zhangkong dengan singkat berkata, "Saya minta maaf karena mengganggu Anda. Tetapi murid saya telah memasuki kondisi meditasi yang dalam dan tidak boleh diganggu. Karena itu, saya hanya bisa bertindak sedemikian rupa. Jika mungkin, tolong berikan kami kamar yang tenang dan makanan dan air." Ekspresi aneh muncul di wajah semua petugas polisi. Mereka belum pernah menemukan seorang tersangka yang sangat keren sehingga dia benar-benar akan mengajukan tuntutan sebelum pemeriksaan dimulai. Namun,
Yang lebih tak terduga adalah bagaimana kapten segera menjawab. Baik, silakan ikuti saya. Saya sudah mendengar keadaan Anda dari kondektur dan telah meminta pesanan dari atasan. Sehingga ruangan yang tenang telah disiapkan untuk Anda. Maafkan saya untuk kehati-hatian. Bagaimanapun, Anda adalah individu yang sangat kuat. Pimpin jalan. Wu Zhangkong bukan orang yang suka mengobrol ringan. Seperti yang dijanjikan, ruangan yang disiapkan oleh kapten benar-benar sunyi. Bahkan jendela telah disegel dengan bahan kedap suara. Makanan dan air kelas tinggi segera dikirim. Benar-benar tidak ada ruang untuk diabaikan ketika berhadapan dengan kaisar jiwa. Sebenarnya, kepala polisi telah cukup diyakinkan ketika dia mendengar bahwa Wu Zhangkong telah meninggalkan setumpuk tagihan dengan petugas setelah memotong kursi. Fakta bahwa dia repot-repot membayar ganti rugi berarti dia tidak menyembunyikan kejahatan. Jika dia memang memiliki niat buruk, kepala polisi akan lama meminta bantuan. Meskipun dia memiliki dua meja standar menyambut Wu Zhangkong, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai pasangan untuk kaisar jiwa. Apalagi yang memiliki dua cincin jiwa hitam. Seorang guru jiwa yang cukup kuat untuk memiliki roh hitam 10.000 tahun hitam memiliki masa depan yang tak terbatas. Paling tidak, itu dijamin bahwa dia akan menerobos menjadi Soul Sage 7 cincin. Pada tingkat itu, statusnya akan sama dengan kepala eksekutif kota lapis kedua. Tang Wulin benar-benar tidak menyadari lingkungannya saat ia membenamkan dirinya dalam keadaan meditasi yang mendalam ini. Dia merasa seolah-olah tubuhnya membentang tanpa henti untuk menyerap energi langit dan bumi. Memberinya perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Kekuatan jiwa di dalam dirinya lembut bergelombang saat mereka membersihkan meridiannya. Sebagai imbalannya, meridian secara bertahap menyerap kekuatan jiwa. Jiwa bela diri, kekuatan jiwa, tubuh, dan garis keturunannya semuanya selaras bersama dalam keadaan meditasi yang mendalam. Jenis situasi ini tidak akan memberikan lompatan besar dalam kekuatan dengan cara apapun. Tetapi dalam proses harmonisasi ini, tubuhnya dipenuhi perasaan heran. Itu meletakkan dasar untuk tubuh yang lebih kuat dan kultivasi yang lebih lancar di masa depan. Setelah beberapa waktu berlalu, Tang Wulin terbangun. Ketika dia membuka matanya, dia segera merasakan perubahan di tubuhnya. Seolah-olah itu telah disempurnakan sepenuhnya. Menghembuskan nafas yang lemah, tetapi panjang. Gemuruh bergema dari tubuhnya saat kekuatan jiwanya menggeliat dan menembus ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan kebebasan ini tidak mungkin digambarkan. Sangat nyaman, seru Tang Wulin dengan gembira. Tampaknya tidak ada perubahan apapun bahkan setelah kekuatan jiwanya kembali ke dantiannya. Bahkan, tampaknya ada sedikit kurang dari sebelumnya. Namun dia jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya telah mengeras beberapa derajat. Memberinya gagasan bahwa jika dia menggunakan keterampilan jiwanya atau cakar naga emas sekarang, dia akan dapat menggunakannya dalam periode waktu yang lebih lama. Di mana saya? Saat kekuatan jiwanya tenang, Tang Wulin akhirnya memperhatikan sekelilingnya. Hanya sedetik kemudian dia menemukan Wu Zhangkong bermeditasi di dekatnya. Guru Wu, bukankah kita seharusnya berada di kereta? Apa ruang hitam kecil kita ini? Kamu sudah bangun. Tang Wulin bisa melihat dengan jelas mata Wu Zhangkong saat dia membukanya di kegelapan. Mereka sepertinya mengandung langit yang luas dan berbintang di dalamnya. Tang Wulin merasa seolah jiwanya tersedot ke mata yang dalam itu. Guru Wu, di mana ini? Kami sudah mencapai kota Heaven Dou. Karena kamu sudah bangun sekarang, ayo berangkat. Wu Zhangkong dengan cepat berdiri. Tang Wulin buru-buru mengikuti dan mengekor di belakangnya untuk keluar dari kamar hitam. Tiba-tiba suara gemuruh datang dari perut Tang Wulin. Perona merah segera mewarnai wajahnya. Tetapi ia masih gemetar karena rasa lapar yang hebat. Lapar, men. Tang Wulin menundukkan kepalanya karena malu. Makan dulu. Anda bisa makan semua makanan di kamar. Wu Zhangkong menunjuk ke makanan. Baru saat itulah Tang Wulin memperhatikan ada tumpukan makanan di lantai dan beberapa gelas air. Tidak dapat menahan rasa lapar, Tang Wulin mulai meniduri dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Wu Zhangkong terpapar dengan kebiasaan makan Tang Wulin. 1/4 jam berlalu, dan bahkan ekspresi dingin Wu Zhangkong menjadi kusam. Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat untuk membawa anak ini bersamaku? Hei,
dia hanya makan terlalu banyak. Tang Wulin tidak menyadari bahwa dia sebenarnya telah bermeditasi selama 7 hari penuh. Yang dia tahu adalah bahwa dia rakus dan perlu mengisi dirinya sendiri. Tidak butuh waktu lama sebelum tumpukan makanan bergizi menghilang ke dalam jurang yang merupakan perut Tang Wulin. Bahkan ketika yang tersisa hanyalah kemasan makanan, Tang Wulin masih menjilati bibirnya dengan lapar. Dia sebenarnya masih lapar setelah melahap lebih dari selusin kotak makanan. "Ayo pergi," kata Wu Zhangkong dengan nada agak off. "Oh." Sebuah tim penjaga dengan hormat menggiring mereka keluar dari stasiun kereta, mengambil pemandangan di sekitarnya. Tang Wulin akhirnya mulai memahami perbedaan dalam skala antara kota kuno seperti Heaven Dou City dan Issea City. Heaven Dou City telah ada selama lebih dari 20.000 tahun. Seawal era martial Soul Hall. Ini adalah salah satu kota terhebat di benua itu dan bahkan menyandang gelar sebagai kota terhebat di zaman Heaven Dou Empire. Bab 163 Pangeran Melankolis Tampan. Pra-Federasi Sun Moon Empire kemudian menganeksasi Heaven Dou Empire dan mengubah Heaven Dou City menjadi kota biasa. Tang Wulin jelas ingat, bagaimanapun, bahwa kota itu didirikan di lokasi yang indah. Itu tepat di samping hutan bintang besar Dou yang legendaris, yang dipenuhi binatang buas dan cukup dekat dengan kota Shrek yang agung. Dikatakan sebagai inti dari benua Dou Luo. Saya ingin tahu kapan saya bisa mengunjungi Shrek City dan Great Star Dou Forest. Seperti apa jadinya? Heaven Dou City benar-benar berbeda dari Issea City. Tang Wulin mengira Heaven Dou City akan memiliki bangunan yang lebih tinggi dan lebih maju. Tetapi hanya ketika dia melihat Heaven Dou City dia menyadari bahwa itu adalah imajinasinya sendiri. Kesan awalnya tentang kota itu sederhana dan sederhana. Itu benar. Sederhana dan sederhana. Kota ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan bergaya zaman kuno. Tetapi yang paling mengejutkan adalah tidak ada satupun gedung pencakar langit yang terlihat. Hal tertinggi dalam garis pandangannya sebenarnya adalah beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi. "Guru Wu, mengapa tidak ada pencakar langit di sini?" tanya Tang Wulin pelan. Wu Zhangkong menjelaskan, Heaven Dou City adalah kota bersejarah. Untuk melestarikan nilai historisnya, kota memberlakukan peraturan bahwa bangunan tidak boleh melebihi ketinggian 50 meter dan paling banyak setinggi 10 lantai. Peraturan ini adalah alasan mengapa Anda akan melihat banyak pohon kuno lebih tinggi dari 50 meter daripada gedung pencakar langit. Banyak penggemar sejarah menyukai kota ini dan datang ke sini sebagai turis. Kota ini dipenuhi dengan budaya dan sebenarnya di mana sekte Tang pertama kali didirikan. Bahkan sekarang, ada cabang penting dari sekte Tang yang terletak di sini. Rasa ingin tahu Tang Wulin terusik. Lalu bagaimana dengan markas Tang Sekte? Di mana itu? Wu Zhangkong menatapnya tajam. Markas besar. Ada di Shrek City tentunya. Oh. Tiba-tiba melanda Tang Wulin. Betul. Sekte Tang sangat kuat. Jadi kantor pusatnya harus di kota super seperti kota Shrek. Guru Wu, apa yang kita lakukan di kota Heaven Dou? Ketertarikan Tang Wulin hanya tumbuh dengan pengetahuan yang baru ditemukan ini. Wu Zhangkong menjawab dengan acuh tak acuh. Saya di sini untuk melihat seorang teman. Setelah itu, saya akan membawa Anda ke beberapa tempat. Mari kita pergi. Duo ini tidak naik kendaraan lain. Memilih untuk berkeliaran di jalan-jalan bersejarah Heaven Dou City. Cuaca di Heaven Dou City hangat dan sedikit lembab. Ditambah dengan kelimpahan kehidupan tanaman. Udara terasa sangat menyegarkan. Hanya butuh beberapa menit bagi Tang Wulin untuk mengembangkan rasa suka pada kota. Berjalan di sepanjang jalan-jalan ini adalah jenis kenikmatan. Wow, Guru Wu, apa itu di sana? Baunya sangat harum. Tang Wulin terpental kegirangan saat ia menunjuk ke sebuah toko yang harum. Bingung. Wu Zhangkong hanya bisa dengan ragu bertanya. Kamu masih bisa makan? Tang Wulin mengangguk tanpa berpikir. Guru Wu, biarkan aku mentraktirmu makan. Saya punya uang juga. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Zhangkong menjawab, ayo pergi. Saya akan membayar. Keduanya memasuki toko. Papan itu bertuliskan, ikan panggang Yu Hao. Melihat nama toko, mata Wu Zhangkong langsung menyala. Tidak heran baunya sangat enak. Sebenarnya ini adalah toko ini. Tang Wulin bertanya, kamu pernah ke sini sebelumnya? Wu Zhangkong menjawab,
Ikan panggang Yuhao terkenal di bagian tengah benua, terutama di kota Heavendow, kota Shrek, dan kota Starluo. Dikatakan bahwa resep untuk ikan bakar mereka diturunkan dari pendiri pagoda roh, Huo Yuhao. Dari situlah toko mendapatkan namanya. Dikatakan juga bahwa dia menggunakan ikan panggangnya untuk merayu Douluo naga kupu-kupu. Omong-omong, nama Anda agak mirip dengan Dragon Butterfly Douluo. Namanya adalah Tang Wutong. Sedikit kerinduan mewarnai mata Tang Wulin. Jadi tokoh legendaris itu suka makan juga. Wajah Wu Zhangkong berkedut. Itu yang kau dapatkan dari apa yang aku katakan. Tang Wulin dengan canggung menggaruk-garuk kepalanya saat dia mencoba menekan ketidaksabarannya untuk makan. Guru Wu, ayo kita masuk. Ikan panggang Yuhao penuh dengan kebisingan. Meskipun itu tidak bisa dianggap sebagai restoran yang layak. Toko dipenuhi sampai pelanggan menikmati aroma ikan panggang yang lezat. Keduanya duduk di sudut. Wu Zhangkong jelas telah kesini berkali-kali jadi dia memesan beberapa hidangan dengan cepat. Tetapi dengan masukan Tang Wulin, dia akhirnya memesan 10 dari setiap hidangan. Ikan bakar terasa paling enak setelah selesai dipanggang. Kulitnya akan renyah namun memiliki daging yang lembut dan lezat. Aroma ringan dan kaldu ikan halus digabungkan untuk menciptakan salah satu hidangan lezat dunia. Untuk sekali, Tang Wulin bisa makan sampai dia puas. Meskipun dia bisa makan banyak di ruang makan akademi. Hanya ada satu masalah dengan makanannya, rasanya hanya enak. Setiap makan yang dia makan di ruang makan hanya untuk mengisi perutnya dan tidak lebih. Namun, setiap gigitan ikan bakar adalah kebahagiaan murni. Wajah Tang Wulin memerah karena ikan bakar yang lezat. Sebuah cahaya yang berani berkelip di matanya. Seolah-olah dia siap untuk makan lidahnya sendiri bersama dengan ikan. Setelah makan 2 ikan bakar dengan anggun, Wu Zhangkong mengalihkan perhatiannya pada penampilan makan Tang Wulin. Itu total 91 ikan, harganya, Wu Zhangkong mendapatkan tagihan. Terima kasih, Guru Wu. Tang Wulin sangat bersemangat setelah makan begitu banyak sehingga dia benar-benar ingin makan lagi. Wu Zhangkong hanya menatapnya. Pasti sulit bagi keluargamu untuk membesarkanmu. Baru setelah menatap kosong pada Wu Zhangkong sejenak, Tang Wulin menyadari bahwa Wu Zhangkong berarti kemampuannya untuk makan. Guru Wu benar-benar tahu cara menceritakan lelucon. Guru, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kami akan mencari tempat tinggal dulu. Anda berada dalam meditasi yang dalam selama 7 hari. Setelah mencuci dan berganti pakaian, kami akan keluar lagi, kata Wu Zhangkong. Baik. Penginapan yang dipilih Wu Zhangkong sama sekali tidak mewah. Pada kenyataannya, itu sangat sederhana. Kelebihannya hanyalah bersih. Wu Zhangkong hanya menyewakan 1 kamar dengan 2 tempat tidur. Hal pertama yang dilakukan Tang Wulin adalah mandi dan mandi santai. Dia berganti pakaian yang bersih dan merasa benar-benar segar. Wu Zhangkong perlu waktu lebih lama dari Tang Wulin untuk membersihkan diri sebelum berganti menjadi jubah putih yang hampir identik. Jubah putihnya berkibar-kibar sementara rambutnya yang panjang menjuntai di belakangnya. Dia sudah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menguapkan air di rambutnya. Kita pergi. Jejak melankolis menyapu matanya ketika dia mengintip keluar jendela. Tang Wulin memiliki perasaan bahwa saat dia memasuki kota Heavendow, ada perubahan di Wu Zhangkong. Meninggalkan penginapan, Wu Zhangkong memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun jelas bahwa langkah mereka telah dipercepat. Wu Zhangkong memimpin Tang Wulin dengan keakraban di sepanjang jalan-jalan berliku yang berangsur-angsur berubah dari kerumunan yang ramai menjadi kegelisahan yang tenang. Kemana tujuan kita? Berbelok ke jalan kecil yang sempit. Bahkan ada lebih sedikit orang yang ditemukan. Hanya 2 mobil jiwa yang bisa masuk berdampingan di jalan ini. Di satu sisi jalan kecil itu ada tembok tinggi. Rumpun vegetasi yang lebat dapat terlihat di atasnya. Di sisi lain jalan ada hutan. Tang Wulin merasakan perubahan yang jelas dalam suasana hati Wu Zhangkong saat mereka berjalan di jalan ini. Baik napas dan kecepatan Wu Zhangkong dengan jelas meningkat. Tetapi yang lebih jelas adalah hilangnya rasa dingin yang biasa di matanya. Digantikan oleh perasaan yang rumit, depresi, kerinduan dan kemurungan semua bisa dilihat di matanya. Jika dia biasanya digambarkan sebagai jubah putih dan pedang biru, es langit dan salju dingin, maka sekarang dia hanya bisa disebut pria melankolis.
Dia telah benar-benar melepaskan kulit dinginnya untuk mengungkapkan kehangatan aslinya. Tetapi perubahan ini masih dibayangi oleh emosi kompleks di dalam hatinya. Mereka mengikuti jalan sejauh 500 meter sebelum sebuah gerbang muncul di dinding besar. Pemakaman umum Heaven Dow. Hati Tang Wulin bergetar pada 4 kata ini. Ini, sebenarnya pemakaman. Rasa dingin merayapi tulang punggungnya. Guru Wu membawaku ke pemakaman. Kepada siapa dia memberi hormat? Bab 164 Kuburan Longbing. Benar saja. Wu Zhangkong memimpin jalan ke pemakaman umum Heaven Dow. Kehidupan tanaman yang terlihat mengintip dari balik dinding sebenarnya adalah bagian dari kuburan. Koleksi pohon-pohon besar tersusun rapi di antara nisan. Jubah Wu Zhangkong berkibar di belakangnya saat dia masuk. Tampak cocok sebagai hantu-hantu. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin memasuki tempat seperti itu. Dan tatapannya mulai mengembara. Hanya ada beberapa orang yang hadir di pemakaman untuk memberi penghormatan kepada almarhum. Seolah dimiliki. Wu Zhangkong tidak berhenti sampai mereka tiba di sebuah nisan tak jauh dari pusat kuburan. Batu nisan itu tinggi dan dihiasi dengan beberapa kata sederhana, kuburan Longbing. Bing panjang. Siapa itu? Itu terdengar seperti nama seorang gadis. Tunggu di sini. Berbalik untuk berbicara dengan Tang Wulin. Nada suara Wu Zhangkong telah mencair dari es biasa menjadi kelembutan hangat. Oke. Tang Wulin dengan penuh pertimbangan bergerak untuk berdiri di samping. Sekarang memegang kain putih. Wu Zhangkong mulai membersihkan batu nisan. Setiap gerakan dipenuhi dengan kelembutan yang tulus seolah-olah dia sedang membelai benda yang paling berharga. Batu nisan itu tidak kotor dengan cara apapun. Sebenarnya, hanya lapisan tipis debu yang menutupinya. Dalam waktu singkat, itu berkilau bersih seperti batu giok. Dibandingkan dengan batu nisan lainnya, itu jelas jauh lebih terang. Kelembutan dalam ekspresi Wu Zhangkong telah benar-benar melampaui kemurungan dan kesedihan yang dibawanya sebelumnya. Seolah-olah sedang kesurupan. Tidak ada sepatah kata pun meninggalkan bibirnya saat dia dengan hati-hati membersihkan batu nisan. Meskipun Tang Wulin ingin melangkah maju dan mengulurkan tangan, sesuatu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh mengganggu gurunya pada saat seperti itu. Perasaan tertahan menekannya. Setelah 1 jam penuh membersihkan dengan sungguh-sungguh, Wu Zhangkong akhirnya selesai dan berdiri untuk menatap batu nisan. Matanya dipenuhi dengan tingkat cinta dan kebaikan yang belum pernah terlihat sampai sekarang. Seolah angin musim semi telah meniup senyum ke wajahnya, menciptakan suasana nyaman di sekitarnya. Kamu selalu menyukai warna putih. Jadi aku memakai warna putih hari ini. Kamu bilang kamu suka senyumku. Jadi aku akan tersenyum hanya untuk kamu. Binger. Bagaimana kabarmu di dunia selanjutnya? Saat dia berbicara dengan lembut, jari-jari Wu Zhangkong menelusuri alur yang membentuk nama Longbing. Tidak ada satupun air mata yang keluar. Hanya menghadirkan senyum lembut. Pada saat mereka meninggalkan kuburan, hari sudah malam. Wu Zhangkong telah mengambil sikap dinginnya yang biasa. Dan Tang Wulin tidak berani bertanya apapun. Yang bisa dia lakukan adalah mengikuti di belakang gurunya. Longbing harus menjadi kerabat guru Wu, kan? Atau mungkinkah itu salah satu kekasih yang Xie bicarakan sebelumnya? Tanpa repot-repot menjelaskan apapun, Wu Zhangkong hanya memimpin jalan kembali ke kota Heaven Dow. Kerumunan orang ramai di sepanjang jalan-jalan yang hangat di Heaven Dow City. Toko-toko telah dibuka sejak lama dan terlibat dalam transaksi bisnis yang cepat dan sulit. Meskipun Wu Zhangkong mendapatkan kembali ketenangannya, citra Tang Wulin tentang dirinya telah berubah secara permanen. Guru Wu sebenarnya bukan orang yang dingin. Dia mengatakan senyumnya hanya ditujukan untuk orang itu. Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam? Wu Zhangkong mengintip Tang Wulin dengan penuh rasa ingin tahu. Hah, semuanya baik-baik saja. Tang Wulin baik-baik saja dengan apa saja asalkan itu makanan. Bukan orang yang terlalu rumit. Wu Zhangkong memutuskan demikian. Mari kita pergi untuk mie. Mie yang enak. Ketertarikan Tang Wulin terusik. Wu Zhangkong sebenarnya menggambarkan makanan sebagai enak. Sesuatu yang tidak sesuai dengan karakternya. Mie ini sangat lezat. Tang Wulin berpikir sendiri untuk yang ke-10 saat ia melahap mangkuk ke-10-nya. Mie dimasak tepat dan dilengkapi dengan sup yang kaya. Sekilas,
Sepertinya itu adalah hidangan sederhana dengan hanya beberapa bakso dan sayuran sebagai topping. Tapi rasanya luar biasa. Wu Zhangkong hanya makan satu mangkuk. Tapi dia menikmati setiap mie. Kelembutan sebelumnya telah muncul kembali di kedalaman mata Wu Zhangkong, mengejutkan Tang Wulin. Meskipun dia tidak tersenyum, kelemah lembutan di matanya bersama dengan penampilannya yang tampan memiliki efek misterius meluluhkan hati setiap wanita lajang yang memasuki toko mie kecil. Bahkan, ada beberapa wanita pemberani yang datang untuk menggoda dia dari waktu ke waktu. Dan setiap kali, Wu Zhangkong memiliki jawaban yang sederhana. Pasti membunuh yang disiapkan untuk keterikatan ini. Dia hanya akan mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin dan berkata dengan sikap acuh tak acuh seperti biasanya. Ini putraku, Esnak. Tak satu pun dari mereka terlihat mirip dengan yang lain. Terutama ketika membandingkan kecocokan mata besar dan cerah Tang Wulin dengan ketampanan dingin mata tajam dan tajam Wu Zhangkong. Namun, tidak ada wanita cantik yang mendekatinya meragukan hubungan mereka sebagai ayah dan anak setelah melirik Tang Wulin. Putra. Tang Wulin tidak membantah pernyataan Wu Zhangkong. Sebaliknya, ia dengan penuh perhatian memperhatikan perubahan konstan dalam ekspresi Wu Zhangkong. Dia bisa mengatakan bahwa hari ini Wu Zhangkong berbeda dari yang dia kenal. Setelah setengah tahun berkultivasi dengan Wu Zhangkong, dia secara bertahap mulai memahami bahwa hati Wu Zhangkong benar-benar tidak sedingin kelihatannya. Sebaliknya, di bawah eksterior yang dingin, dia adalah orang yang penuh gairah, penuh cinta dan kebaikan. Benih ketakutan telah menemukan jalan ke Tang Wulin ketika mereka mengunjungi kuburan pagi ini. Tetapi tindakan Wu Zhangkong sesudahnya telah menegaskan kembali pikirannya. Guru Wu benar-benar baik. Dia pasti kehilangan seseorang yang sangat penting baginya. Segera setelah itu, adegan mengejutkan lainnya terjadi di toko mie. Di depan seorang anak terbaring segunung mangkuk. Sementara pemuda tampan yang duduk di seberangnya hanya membawa satu mangkuk di depannya. Dia perlahan makan setiap mie satu persatu seolah-olah mereka adalah kelezatan terbesar di dunia. Kombinasi yang aneh seperti itu hanya menuntut perhatian dari lingkungan mereka. Ayo pergi. Setelah mereka selesai makan dan membayar, Wu Zhangkong membawa Tang Wulin kembali ke penginapan. Pergi bermeditasi. Kami bangun pagi-pagi besok. Setelah beberapa menit mencuci muka terlebih dahulu, Wu Zhangkong dengan cepat naik ke tempat tidurnya dan mulai bermeditasi dengan kaki menyilang. Berhati-hati agar tidak mengganggu Wu Zhangkong. Tang Wulin diam-diam merangkak ke depan tempat tidur dan mengintip keluar jendela. Itu jauh di malam hari. Tapi Heavendow City masih berkembang dengan lampu-lampu hangat dan orang-orang yang gaduh. Tang Wulin menyukai kota ini jauh lebih dari kota Issea. Alih-alih sekelompok gedung pencakar langit yang membentuk inti dari Issea City, ada sejarah, budaya dan yang paling penting, kehangatan manusia yang merembes ke seluruh Heavendow City. Di usianya yang masih muda, Tang Wulin tidak dapat memahami bahwa perasaan ambigu ini berasal dari budaya dan sejarah kota. Di saat senja ketika langit beralih dari kegelapan menjadi biru pekat, Tang Wulin dibangunkan oleh Wu Zhangkong. Tang Wulin jelas bisa merasakan kemanjuran metode misterius surga yang lebih besar dibandingkan dengan metode standar yang disediakan oleh akademi. Dalam sesi pertamanya, ia telah memasuki meditasi yang dalam dan memurnikan tubuhnya. Dan dalam sesi kedua ini, ada peningkatan nyata dalam kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya dan tubuhnya telah menyatu bersama dan sekarang bekerja dalam harmoni yang sempurna. Benar-benar tanpa kegelisahan yang sebelumnya disebabkan oleh garis keturunannya. Meskipun tubuh Tang Wulin tidak meningkat dalam kekuatan, itu pasti meningkat dalam ketangguhan. Ayo pergi. Wu Zhangkong memberi isyarat kepada Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru bergegas ke Wu Zhangkong. Dan saat dia mencapai dia, Wu Zhangkong meraih lengannya. Angin kencang tiba-tiba menghantam Tang Wulin. Dan hal berikutnya yang dia tahu, mereka ada di atap penginapan. Dari belakang Tang Wulin, Wu Zhangkong meraih untuk memegang kepalanya. Dua jari menusuk ke rahang Tang Wulin. Ibu jari menekan ke pelipis. Dan tiga jari lainnya menusuk ke titik akupuntur lainnya di wajahnya. Rasakan bagaimana kekuatan jiwaku beredar. Saya minta Anda mulai mengolah mata setan ungu segera setelah itu. Bernapaslah sesuai dengan metode surga misterius dan lihat ke timur. Setiap pagi, ada garis putih naik dari timur.
Saat itu muncul, diikuti oleh jejak Ki Ungu. Mata setan ungu Tangsek adalah metode untuk menyerap Ki Ungu itu dan menggunakannya untuk meningkatkan penglihatan. Ketika kita menyerap energi itu, kita juga mengembangkan kekuatan spiritual kita. Dipahami. Saya mengerti. Tidak sulit bagi Tang Wulin untuk memahami ide sederhana seperti itu. Benang tipis kekuatan jiwa mulai mengalir ke titik akupuntur wajah Tang Wulin dari jari Wu Zhangkong. Wajahnya langsung terasa segar seolah-olah sedang mencuci di mata air sebening kristal. Perasaan itu hanya tak terlukiskan. Di tengah perasaan kejelasan ini, Tang Wulin memperhatikan bahwa matanya telah tumbuh lebih kuat. Dan dia dapat melihat hal-hal yang jauh lebih jelas sekarang. Dalam keheningan total, dia mengingat bagaimana kekuatan jiwa Wu Zhangkong mengalir di wajahnya. Kumpulkan kekuatan jiwamu dan ikuti bimbinganku. Bernafas dengan mantap menurut metode surga misterius, kenang Wu Zhangkong. Tang Wulin dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Dia sudah akrab dengan apa yang perlu dia lakukan dan didorong oleh Wu Zhangkong. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai mengedarkan kekuatan jiwanya seperti yang diperlukan untuk Purple Demon Eyes. Tepat pada saat itu, garis putih merayap di cakrawala dan untuk pertama kalinya, Tang Wulin memperhatikan warna ungu fajar pagi. Tiba-tiba, cahaya ungu seakan memenuhi matanya. Dan kehangatan yang nyaman menembus melalui mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi air mata mulai mengalir. Tapi alih-alih mengalir ke bawah, mereka berkilau dan menciptakan lapisan tipis di matanya. Perasaan menenangkan dan kehangatan yang tak terlukiskan diserap ke dalam matanya. Menyatu dengan kedalamannya dan titik-titik akupuntur yang sangat kecil di sekitarnya. Bab 165 Kepala Cabang Zhao dari Sekte Tang. Sungguh mistis. Meskipun dia tidak bisa merasakan perubahan dalam kekuatan spiritualnya, ada perubahan yang jelas dalam kejelasan penglihatannya. Ini benar-benar metode penanaman mata yang luar biasa. Ini benar-benar layak menjadi salah satu metode rahasia Tang Sekte. Ki Ungu menghilang secepat itu datang. Itu benar-benar keberadaan yang fana. Wu Zhangkong telah berdiri di belakang Tang Wulin. Dengan sabar membimbing kekuatan jiwa Tang Wulin sesuai dengan metode mata setan ungu sampai akhir. Cakrawala bersinar dengan lingkaran cahaya ketika matahari menaklukkan kegelapan dengan kenaikan lambat ke puncaknya. Dengan saat senja fajar berlalu, Wu Zhangkong melepaskan tangannya dan membiarkan Tang Wulin menyerap rahasia metode ini sepenuhnya. Dilakukan. Mulai sekarang. Tarik Ki Ungu ke mata Anda setiap pagi dan segera tanam selama setengah jam. Mengolah mata setan ungu akan membutuhkan waktu dan latihan terus-menerus untuk mencapai tingkat tinggi. Anda akan mengalami kemajuan dengan cepat pada awalnya. Tetapi akan segera sulit untuk ditingkatkan dan pada akhirnya Anda akan mandek. Bagaimana perasaanmu sekarang? Wu Zhangkong berkata. Tang Wulin mengangguk dan berkata, saya merasa hangat dan nyaman. Saya dapat melihat lebih detail daripada sebelumnya bahwa visi saya lebih jelas. Warnanya juga lebih cerah. Mata Wu Zhangkong sayu. Kamu benar-benar merasa seperti itu. Anda tidak melebih-lebihkan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Enggak. Benar-benar terasa seperti itu. Terima kasih, Guru Wu. Emosi yang tidak diketahui mengaburkan pikiran Wu Zhangkong. Dia dengan jelas ingat bahwa ketika dia pertama kali mulai membudidayakan mata setan ungu, butuh waktu setengah bulan baginya untuk mencapai tahap itu. Mungkinkah anak ini kompatibel dengan mata setan ungu? Ini adalah pertama kalinya dia mengolahnya, namun dia sudah banyak berkembang. Mengintip ke dalam mata Tang Wulin yang besar dan cerah, Wu Zhangkong hanya bisa mengangguk. Terus berlatih. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Ayo turun sekarang. Keduanya cepat mandi dan sarapan. Untungnya bagi Tang Wulin, penginapan tempat mereka menginap menyediakan sarapan bergaya prasmanan. Bahkan seorang anak selucu Tang Wulin tidak disukai begitu penginapan menemukan kecakapan makannya yang tak tertandingi. Ini adalah kisah yang biasa didengar Tang Wulin. Guru Wu, apa yang kita lakukan hari ini? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu mudah. Wu Zhangkong menjawab, kamu tinggal di ruangan untuk mengolah metode Purple Demon Eyes hari ini. Metode ini masih bermanfaat untuk kekuatan spiritual Anda bahkan tanpa Ki Ungu untuk meningkatkan penglihatan Anda. Oh, oke. Tang Wulin mengempis.
Dia ingin pergi keluar dan melihat kota dengan Wu Zhangkong, tetapi ditugaskan berkultivasi di dalam ruangan. Tang Wulin tidak pernah membayangkan bahwa ini berlanjut selama setengah bulan. Setiap hari di pagi hari Wu Zhangkong akan mengamatinya mengolah mata setan ungu, memberikan bimbingan bila perlu, lalu pergi sendirian untuk mengurus beberapa hal yang tidak diketahui. Di mana relaksasi disebutkan, Tang Wulin tenggelam dalam kegelapan dan kebosanan. Meskipun ia memiliki temperamen yang relatif stabil, ia masih anak-anak. Datang ke kota yang begitu megah namun tidak dapat menjelajahinya sama sekali. Tidak heran dia sedih. Untuk memperburuk keadaan, Wu Zhangkong telah melarangnya untuk bermeditasi. Dia harus fokus pada berlatih metode mata setan ungu untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kehidupan yang begitu monoton benar-benar membosankan. Untungnya, perbaikan lebih dari cukup untuk memotivasi Tang Wulin dan seterusnya. Tampaknya bukan hanya dia sangat cocok dengan Purple Demon Eyes. Itu juga sama untuk metode surga misterius. Dia telah membuat kemajuan yang signifikan dan mulus dalam kedua metode Tang Sek ini. Penanaman metode surga misteriusnya telah stabil. Sementara kecepatannya tidak dianggap cepat. Itu lebih besar dari sebelumnya. Penemuan paling menonjol dari Tang Wulin adalah yang bisa menyingkat kekuatan jiwanya dengan metode surga misterius. Dengan demikian, meski tidak menambah volumenya, kekuatan jiwanya telah menjadi sangat padat. Dia telah membenamkan dirinya ke dalam kondensasi kekuatan jiwanya setelah Wu Zhangkong mengatakan kepadanya bahwa semakin besar tingkat kemurnian dan kepadatan kekuatan jiwanya, semakin jauh ia akan mencapai di masa depan. Budidaya mata setan ungu Tang Wulin sangat cepat. Dia mencapai ranah pertama mata setan ungu yang disebutkan Wu Zhangkong dalam waktu setengah bulan. Dunia tampak melambat dan menjadi sangat jernih setelah dia menyebarkan kekuatan jiwa sesuai dengan metode Purple Demon Eyes. Detail dan perubahan terkecil yang diamati olehnya dalam kondisi ini. Sebagai contoh, setiap titik debu jelas diuraikan di bawah tatapan lembut matahari. Dia bahkan bisa melihat urat samar dedaunan yang jauh. Tanpa hasil yang spektakuler, Tang Wulin akan merasa terlalu membosankan untuk bertahan. Hari ini adalah hari ke-15 mereka di kota surga Dou, namun Wu Zhangkong hanya membawanya berkeliling kota pada hari pertama. Dia terkurung di kamar mereka berkultivasi untuk hari-hari lainnya. Setelah menumbuhkan mata setan ungu dan sarapan, Wu Zhangkong akhirnya mengucapkan kata-kata yang ingin didengar Tang Wulin. Ayo pergi. Kamu ikut denganku hari ini. Baik, Guru Wu. Kemana kita akan pergi? Tang Wulin melompat dengan gembira pada kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk keluar. Wu Zhangkong berbalik dan berkata kepadanya, apakah Anda merasa berkultivasi sangat membosankan selama 14 hari terakhir? Meskipun Tang Wulin terkejut sejenak, dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya. Dia berbicara dengan jujur. Pada awalnya, memang seperti itu. Tetapi menjadi lebih baik ketika saya melanjutkan. Saya suka bisa melihat banyak hal yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan dengan Purple Demon Eyes. Mengangguk, Wu Zhangkong mengingatkannya. Ingat, berkultivasi bukan hanya untuk menyakiti orang lain tetapi untuk memiliki kekuatan untuk melindungi orang yang Anda cintai. Kekuatan adalah dasar untuk segalanya. Upaya yang Anda lakukan sekarang adalah untuk mencegah semua tragedi di masa depan. Tang Wulin tidak cukup dewasa untuk memahami kata-kata Wu Zhangkong sepenuhnya. Tetapi di dalam mata Wu Zhangkong adalah emosi yang sama yang dia miliki di kuburan. Tang Wulin mengukir kata-kata itu ke dalam hatinya. Ayo pergi. Wu Zhangkong berjalan pergi, meninggalkan Tang Wulin untuk mengejar ketinggalan. Seperti sebelumnya, mereka berjalan kaki. Namun kali ini, mereka tidak menuju pinggiran kota. Tidak, kali ini, mereka langsung menuju inti kota. Tang Wulin tidak keberatan berjalan sama sekali. Bahkan, Tang Wulin menyukainya karena itu memberinya kesempatan untuk melihat-lihat. Heaven Dou City benar-benar adalah kota yang penuh dengan keindahan. Apakah itu situs bersejarah, pemandangan yang menakjubkan, atau budaya? Semuanya ada. Mobil-mobil jiwa yang lebih rendah dibandingkan dengan Issea City mengubah suasana kota. Ada perbedaan kualitatif antara Issea City dan Heaven Dou City. Keduanya tidak ada bandingannya. Heaven Dou City, bagaimanapun, jauh lebih sedikit industri daripada Issea City. 2 jam berjalan kaki kemudian,
Keduanya tiba di tempat tujuan, sebuah taman kuno. Taman itu dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi, moteli, dan pintu vermilion. Tidak ada tanda atau tanda untuk menamai taman tua ini. Wu Zhangkong dengan cepat melangkah ke pintu dan menekan tangan kanannya dengan gerakan yang dipraktekkan tanpa memperhatikan penampilan luarnya. Bukankah ini tindakan yang sama yang dilakukan Guru Wu ketika kami berada di Sekte Tang Era yang menyilaukan? Cahaya redup menyapu tubuhnya dan berbunyi sekali sebelum pintu terbuka. Wu Zhangkong memimpin jalan masuk. Pintu-pintu merah terang tertutup di belakang mereka. Di dalamnya ada ruang yang tidak tersentuh oleh waktu dan tanpa tanda-tanda teknologi jiwa. Itu memiliki aura yang begitu murni sehingga hampir seolah-olah mereka kembali ke zaman kuno. Kau membawanya. Sebuah suara berat menembus kesunyian sebelum seorang lelaki tua berjalan keluar dari satu-satunya bangunan yang ada di taman. Tinggi pendek pria tua itu menekankan betapa gemuknya dia. Digandengkan kepalanya yang botak, ia tampak seperti segumpal daging. Wu Zhangkong benar-benar membiarkan kesombongannya yang biasa pergi dan membungkuk memberi salam kepada orang tua ini. Kepala cabang Zhao, masuklah. Apakah ini benar-benar cabang Tang Sekte? Tang Wulin bertanya-tanya. Tang Wulin terpesona tak tertandingi saat dia memasuki gedung. Dua baris patung yang menjulang tinggi berjajar di setiap sisi, memancarkan udara yang megah. Bangunan itu nampak seperti bangunan berlantai satu yang tingginya tidak lebih dari 5 meter dari bagian luarnya. Tetapi dia terguncang ketika mengetahui bahwa begitu dia berada di dalam, langit-langitnya lebih dari 30 meter dan bagian dalamnya lebih besar. Patung-patung menjulang di atasnya pada ketinggian lebih dari 10 meter. Patung-patung ini dari laki-laki dan perempuan. Semua tampak berusia 20-an dan ditampilkan dengan bermacam-macam jiwa bela diri. Tiba-tiba Tang Wulin menemukan sosok yang dikenal di antara patung-patung itu. Patung ketiga di sebelah kirinya adalah seorang wanita muda yang tersenyum manis dengan sosok yang lembut. Di tangan kirinya ada sebuah kuali berkaki 3 sementara di tangan kanannya ada seruling bersambung.